Halo teman-teman, kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke guys, kali ini di tangan gue adalah iPhone 11 Pro Max yang udah dipakai selama hampir 6 bulan teman-teman ya. Jadi gue akan kasih ke kalian review iPhone 11 Pro Max yang dipakai setengah tahun. Untuk experience-nya gimana, apakah ada kendala, baterainya gimana, akan gue bahas secara detail di video kita kali ini kan. Ada yang nanya juga, bang, iPhone 11 Pro Max masih worth it nggak di tahun 2022 atau tahun depan teman-teman. Jadi akan gua jabarin juga di video kita kali ini teman-teman ya. Ini unit yang akan gua review kali ini yang udah dibeli ya tahun lalu teman-teman. Gue udah pernah sempat review juga iPhone ini sebelumnya, linknya gue cantumin di atas ya guys ya. Nah kalau kalian mau nonton dulu, kalau kalian belum jelas. Nah di sini gue akan ajak kalian untuk ngebedah selama 5 bulan ini masih oke nggak teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Oke guys, sebelumnya kita masuk dulu tentang detail dari iPhone 11 Pro Max ya teman-teman. 11 Pro Max ini layarnya 6,5 inci ya, kameranya 12 megapiksel teman-temannya. Untuk RAM-nya 4 GB dan chipsetnya A13 Bionic dibekali baterai 3969 mAh. Dimana menurut gue baterai iPhone 11 Pro Max ini sangat-sangat kenceng banget teman-teman. Jadi dari hasil pemakaian ini dari jam 8 pagi teman-temannya itu sampai jam 3 sore atau 4 sore itu sampai di angka 30% sisanya teman-teman. Itu pemakaiannya nonstop ya guys, nggak ada berhenti sama sekali. Walaupun ini nggak dipakai buat gaming, sesekali gaming aja, gaming yang ringan-ringan, tapi pemakaiannya juga nggak itu yang nggak berhenti konsisten guys. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini untuk layar nyala dan layar matinya teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri di sini aktivitasnya. Jadi di sini teman-teman kalau untuk dari baterainya ini walaupun sudah 84% ini masih oke. Masih oke banget teman-temannya. Jadi ini dari pengalaman pribadi teman-teman. Tapi kalau menurut gua udah di bawah 85% sih udah kurang bagus sih guys. Jadi saran gua kalau udah 85 ke bawah itu kayaknya udah mesti siap-siap budget ya buat ganti baterai. Kalau kalian nggak ganti handphonenya teman-teman ya. Oke guys, iPhone ini dibeli tahun lalu ya, bulan Desember, seharga 11.800.000 di varian Gold 256 GB. Kita cek storage-nya, ini storage-nya 256 GB ya guys. Nah, jadi di sini secara singkat aja teman-teman, untuk awal beli itu iOS-nya ada di angka 14.7.1. Jadi nggak di-upgrade sama sekali. Udah hampir 5 bulan ini tetap pakai 14.7.1 teman-teman ya. Dan juga di sini awalnya untuk baterainya sendiri teman-teman. Untuk baterainya sendiri di sini awal beli itu kesehatan baterainya tuh 93%. 5 bulan pemakaian di sini sudah 84% teman-temannya. Jadi itu yang harus dicatat teman-temannya. Jadi selama hampir 6 bulan pemakaian itu dari 93% ke 84%, jadi turun sekitar 9% teman-teman. Jadi kalau menurut gua ini baterai aslinya ya, memang aslinya di sekitar 84 atau 85% ya guys. Oke guys, jadi kita masuk ke sisi kameranya teman-teman. Jadi ini udah 5 bulan pakai, nggak ada sama sekali yang namanya penurunan kualitas kamera teman-teman ya. Jadi di sini gue pengen ngajakin kalian untuk ngetes kameranya, akan gue kasih ke kalian lihat ya hasil perekaman kameranya dan kualitas fotonya juga teman-temannya. Jadi ini akan gue kasih ke kalian lihat hasil dari kamera dan videonya teman-temannya. Let's go. Oke guys, ini adalah kualitas perekaman video depannya, kamera depan di iPhone 11 Pro Max di kualitas HD 60 frame per second juga teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ini malam ya posisinya, ini malam. Dan juga ini gue lagi di kamar teman-temannya. Nah jadi di sini kayak gini kualitas kameranya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Kualitas videonya seperti ini guys. Nah ini ada cahaya ya teman-temannya. Kalau menurut gue sih mantep, masih keren banget teman-teman. Nggak tahu kalau menurut kalian ya, itu dari pendapat pribadi kalian teman-teman ya. Nah ini gue akan kasih ke kalian lihat hasil dari kamera belakang dan kamera depannya juga teman-temannya. Let's go. Oke guys, ini kualitas perekaman video di HD 60 fps ya teman-teman. Ini bakso aci ya, lapar gua soalnya teman-teman. Jadi ini kualitas perekaman videonya. Oke, sini kualitasnya. Kalau menurut gua kualitas kameranya masih bagus. Kalau menurut kalian gimana? Kalian sendiri yang menilai ya guys.
seperti ini. Jadi gue bikin konten juga sesederhana ini guys ya. Oke, ini gue nge-record pakai 11 Pro. Oke, ini kualitas kamera belakangnya. Oke guys, unit di tangan gua ini emailnya terdaftar di Kemenparin ya teman-temannya. Jadi kita cek di Kemenparin, ini emailnya terdaftar di Kemenparin, database-nya ada teman-temannya. Jadi zaman sekarang kan banyak yang jual iPhone second. Utamakan ya teman-teman, kalau mau beli iPhone juga itu emailnya terdaftar. Jadi kemungkinan kena begal ya, maksudnya seluler datanya hilang itu kemungkinan kecil itu nggak ada karena sudah terdaftar teman-temannya. Jadi di sini waktu itu unit ini dibeli di Indosel Bali teman-temannya. Jadi udah pakai 5 bulan, experience-nya sama sekali nggak ada berubah kecuali dari baterainya tadi yang agak berkurang sekitar 9% teman-temannya. Itu baterainya disuntik atau apa nggak tahu, cuman belum mempengaruhi performa baterai secara besar-besaran sih, masih normal-normal aja guys ya. Oke, kita sekarang lagi main Mobile Legends guys ya. Jadi di sini kalau untuk grafiknya sendiri teman-teman, kalau untuk iPhone 11 Pro Max itu defaultnya itu udah di tinggi dan tinggi ya, refresh rate tinggi dan grafis tinggi. Jadi gua akan main di ultra guys ya. Refresh rate tinggi dan juga grafisnya ultra, kita mainnya bareng-bareng teman-teman. Jadi kalau untuk main game pun ini masih bisa, masih lancar-lancar aja guys ya. Untuk main pun kita masih lancar-lancar aja teman-teman. Di sini nggak ada penurunan refresh rate sih, menurut gua masih lancar, santai-santai aja guys ya. Kita tempur sama musuh juga ini masih kuat-kuat aja. Oke teman-teman, so far ini masih lancar-lancar aja main Mobile Legends ya. Masih nggak ada masalah sama sekali guys. Jadi kalau hanya untuk main Mobile Legends, walaupun udah pakai 5 bulan, nggak ada kendala sama sekali ya di iPhone 11 Pro Max nih. Lancar banget nih teman-teman. Nonton YouTube pun masih lancar-lancar aja teman-teman, masih tidak ada kendala. Mau nonton di kualitas video tinggi juga masih oke, mau nonton video kualitas sedang juga masih oke. Jadi so far nggak ada masalah sama sekali ya teman-teman, walaupun udah pakai 5 bulan iPhone Pro Max ini. Dan ini sama sekali tidak ada bedanya dengan pertama kali beli ya teman-teman. Scrolling Instagram dengan refresh rate yang udah tinggi di tahun 2022, iPhone Pro Max ini nggak ada masalah sama sekali. Udah pakai 5 bulan berasa kayak masih pakai baru teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri refresh rate-nya nggak ada yang namanya penurunan ya teman-teman. Refresh rate-nya masih kenceng banget. Baca berita juga lancar, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Mau Instagram, mau YouTube, mau baca berita, mau main game, semuanya dijabanin, tidak ada masalah sama sekali walaupun handphone ini udah 5 bulan umurnya. Dan sejujurnya iPhone ini keluar tahun 2019 ya guys ya. 2019 keluar, tapi sekarang di tahun 2022 ini masih mumpuni banget teman-teman. Jadi menurut gue sih performanya masih layak, kameranya masih oke teman-temannya, dan juga di sini untuk desainnya pun nggak ketinggalan zaman, masih bagus. Nah, kesimpulannya adalah iPhone 11 Pro Max ini udah dipakai hampir 6 bulan alias setengah tahun, tapi tidak ada yang namanya penurunan dari segi performa. Pertama, dari segi desainnya ini masih bagus banget, lecetnya juga nggak ada karena pemakaiannya dijaga teman-temannya. Jadi performanya gimana udah gua kasih lihat ke kalian, main game, video, kamera, untuk scoring, refresh rate-nya pun juga masih kencang banget teman-teman. Jadi buat kalian yang mikir ya, iPhone 11 Pro Max itu masih bisa dipakai nggak di tahun 2022? Kayaknya itu udah gue jawab dengan jelas banget ya teman-teman. 5 bulan pakai iPhone ini nggak ada kendala sama sekali dan masih sangat mumpuni ya. Paling yang jadi nilai plusnya adalah ini masih 4G, belum support 5G teman-temannya. Jadi semuanya dikembalikan ke kalian karena sekarang harga iPhone 11 Pro Max ini udah turun ya. Waktu itu unit ini dibeli seharga hampir 12 JT ya, 11.800.000. Sekarang udah turun banget teman-teman. Kalian bisa cek di online shop kepercayaan kalian teman-temannya. Jadi
Sekian video gua kali ini teman-teman. Semoga review kali ini membantu buat kalian yang masih ragu ya. Ini bang, gua cuman ada budget buat iPhone 11 Pro Max, layak dibeli nggak? Layak banget teman-teman. Kalau untuk pemakainya untuk pemakainya kira-kira worth it sampai berapa lama? Menurut gua ini iPhone 11 Pro Max masih bisa dipakai sampai tahun 2025 maksimal ya guys ya. Jadi sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video kita berikutnya teman-teman. Let's go.